adalah biaya dan kunjungan untuk taman-taman kota di Kota Bandung. Kalau makin tinggi biayanya, otomatis makin jarang kan. Nah, itu adalah teoretikalinya. Ternyata teoretikalinya kalau makin sedikit, makin jauh jaraknya, makin banyak biayanya, otomatis dia akan makin jarang untuk datang ke taman tersebut, ya kan? Nah, di sini pun hasilnya ternyata sama. Saya mencoba menganalisa kalau misalkan makin tinggi biayanya, berapa besar frekuensi kedatangannya terhadap taman-taman yang ada di contoh 3 inilah. Karena waktu dulu kan ini masih populer, Taman Cikapundung, Balai Kota, lalu ini kan masih jadi primadona lah di taman tersebut. Nah, ternyata hubungannya adalah negatif. Makin tinggi biayanya, kunjungannya dia, frekuensinya itu akan makin berkurang sebesar makin tinggi biayanya Rp1 itu akan mengurangi. Tapi itu khusus untuk yang Cikapundung. Beda halnya dengan yang alun-alun. Yang alun-alun itu makin tinggi biayanya, makin sering dikunjungi. Kenapa? Karena pengunjung kota orang alun-alun itu biasanya dari orang luar kota. Ya kan? Satu fenomena, ini kan kita menghubungkan satu fenomena nih kan, dengan data sampel yang berbeda. Bisa jadi hasilnya seperti ini, gitu. Ini penelitian saya tahun 2016 kalau nggak salah. 16 yang menghubungkan antara tadi kunjungan dengan kos. Tujuannya sebetulnya satu, sebetulnya pengen tahu benefitnya, customer surplus ya, dari nilai ekonomi sebuah taman itu berapa. Ternyata, karena kan taman itu nggak punya tiket ya, tapi kita nggak tahu berapa benefitnya dari si taman tersebut. Maka yang saya lakukan menggunakan teknik analisis ini, dapatlah ternyata satu kali kunjungan itu nilainya sebesar 80.000 dengan menggunakan teknik ini. Berarti kalau misalkan dikali dengan jumlah rata-rata kunjungan, si taman itu sebetulnya bisa menghasilkan dalam waktu 30 hari itu sebesar 4 miliar. Dari hasil saya menghitung tadi pengeluaran yang dikeluarkan oleh si wisatawan atau orang yang datang dalam 1 bulan itu segini. Itu. Nah, alat ini itu digunakan untuk fenomena-fenomena yang kayak gitu. Penelitian yang sifatnya tadi menghubungkan antara satu variabel dengan satu variabel lainnya. Bisa nggak kita melihat gitu bahwa berapa sih hubungannya, berapa sih dampaknya kalau misalkan saya naikkan ini, jadi turun naiknya berapa yang ini gitu. Tadi itu nggak ada tiketnya, lu ambil biaya dari biaya perjalanan, karena kan nggak ada tiket. Saya hitung, kamu mengunjung Cikapundung, mengunjung mana dihitung. Regres, ternyata benar yang Cikapundung itu sesuai dengan teori, yang Balai Kota ini sama sekali tidak signifikan,
Ini nggak ada titiknya nih, nggak ada bintangnya. Nanti signifikansi itu apa harus saya jelaskan. Sementara yang alun-alun ini malah kebalikan teori. Karena tadi bisa dibaca bahwa yang datang ke alun-alun itu rata-rata adalah orang yang nawar kotak, sehingga makin banyak makin besar biayanya, dia akan lebih sering ke situ. Dia akan lebih favorable untuk orang luar kota. Gitu. Ini saya pakai kalau nggak salah logit probit. Saya pakai probit. Pakai probabilitas Y terhadap X-nya. Sementara X-nya itu adalah ini nih. Saya udah lupa X-nya apa aja ya. Ada nggak di sini X-nya? Oh, ada sih pasti. Cuman ini nih X-nya. Kunjungan, usia, income. Saya masukin dummy variabel edukasi. Nanti akan terus ada time atau waktu yang dikonsumsi. Ternyata waktu ini berpengaruh signifikan terhadap berapa kali dia kunjungan. Jadi makin lama orang ke situ, makin banyak waktu yang dikonsumsi, makin sering dia datang ke situ. Yang berikutnya ini purpose, tujuan. Ini semua saya oh iya bukan, malah pakai Poisson. Pakai regresi Poisson. Yang dibareng kuesioner mahasiswa. Kalau tujuan nggak bisa pakai angka. Saya ini bikin pakai dummy variabel. Dia antara 1 dan 0. Variabel bodoh. Ini pun dummy yang ini edukasi. Nantilah, ini harus saya bisa saya jelaskan. Yang jelas di kunjungan ini artinya di sini saya bisa melihat bahwa perilaku orang dalam berkunjung itu berbeda-beda secara signifikan ya. Ini dipengaruhi oleh pengeluaran, yang sementara yang ini enggak. Sebenarnya yang ini berpengaruh malah sifatnya positif, bukan negatif. Begitu pula dengan yang lainnya gitu. Age itu ternyata tidak berpengaruh. Berapa usianya dia itu tidak berpengaruh terhadap berapa kunjungan. Income juga sama, tidak berpengaruh. Tapi edukasi untuk di tingkat pendidikan itu untuk di balai kota itu sangat berpengaruh kepada kunjungannya. Time juga sama. Time untuk di Cikapundung sama balai kota itu cukup berpengaruh. Ini nih tandanya. Sementara yang komuter atau bukan, ini juga berpengaruh untuk 2 taman ini. Kecuali untuk yang tadi, yang alun-alun yang memang banyaknya orang luar. Gitu. Tapi yang jelas dia muncul dari sebuah teori dulu. Ini ada modelnya yang kemarin saya minta dan saya jelaskan bahwa model itu seperti ini. Dan turunan dari modelnya itu akan seperti ini. Oke, ada lagi yang mesti ditanyakan? Yes.